Saya sangat sukacita mendapat kesempatan ini untuk bersama saudara. Saya ada kabar baik untuk saudara bawa pulang, terutama bagi mereka yang datang dengan pertanyaan kehidupan. Siapa saya? Apakah ada seseorang yang bisa menyelamatkan? Apakah ada seseorang yang mengerti? Apakah ada harapan? Apakah hidup ini layak dijalani? Inilah jawapan saya. Ada seseorang yang bisa menyelamatkan. Ada seseorang yang mengerti. Ada harapan. Karena saya tahu seseorang yang peduli. Dan seseorang itu adalah Yesus Kristus. Saudara mungkin pernah mendengar tentang Yesus, tetapi dia tidak berarti apa-apa bagi saudara. Tetapi saya percaya hari ini ketika saudara mengetahui siapa dia sebenarnya, saudara akan menerima karunia yang telah Tuhan siapkan untukmu. Jadi bersiaplah karena saudara akan diundang untuk menerimanya. Karunia itu ada dalam pribadi Yesus Kristus dan ada kuasa dalam namanya. Tuhan berfirman, sebab Allah sangat meninggikannya dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam karunia itu berisi nama Yesus, nama yang di atas setiap nama. Dan dalam nama ini setiap lutut harus bertekuk. Segala yang di sorga, segala yang di atas bumi, dan yang di bawah bumi, dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Karunia yang akan kamu terima hari ini akan menjadi jawapan atas semua kebutuhanmu. Saya dapat merasakan banyak dari saudara datang dengan kebutuhan kehidupan. Saya yakin ada banyak hal-hal yang kamu ingin temukan jawapannya. Hari ini adalah harimu karena Yesus akan memenuhi semua kebutuhanmu dan Dia adalah jawapanmu. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup selain mengenal Yesus. Dia yang satu-satunya harapan untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Kita perlu mengenal Yesus ini. Dia bukan hanya seseorang yang hidup dalam sejarah. Yesus ini mati disalibkan, tetapi Dia bangkit kembali dan Dia hidup hari ini. Siapapun yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Ada apa dengan nama ini yang di atas segala nama? Dalam nama ini ada kekuatan bahwa nama Yesus menang atas masalah apapun, pencobaan apapun, kesulitan apapun. Iblis melarikan diri darinya. Penyakit tidak dapat bertahan di hadapannya. Kekurangan dan ketakutan menyebar di hadapannya. Dan setiap kegelapan langsung dihalau olehnya. Bahkan kematian pun tidak bisa menentangnya. Ya, nama Yesus dapat digunakan untuk membebaskan kita dari segala masalah, pencobaan, dan kesulitan. Firman Tuhan dalam Markus 16 menyatakan,
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nama Yesus berhasil. Ada kekuatan untuk mengatasi segala sesuatu di dunia melalui nama Yesus. Itu berarti kita dapat membuat nama Yesus bekerja di setiap bidang kehidupan kita, baik besar maupun kecil. Saya akan membagikan kesaksian saya kepada saudara. Bagaimana dalam nama Yesus saya dibebaskan dari kerasukan setan. Pertobatan saya terjadi pada bulan Juni tahun 1973 ketika saya berusia 18 tahun. Saya mengetahui bahwa sahabat saya telah menjadi seorang Kristen dalam semalam. Jadi, suatu hari saya menemuinya untuk bertanya bagaimana dia mengenal Yesus. Tetapi alih-alih berbagi tentang pertobatannya, dia menantang saya tentang keterlibatan saya dalam pekerjaan perantara tahu. Karena kurun waktu itu, saya masih membantu ayah yang adalah seorang perantara tahu. Itu adalah sesuatu yang telah saya lakukan sejak saya berusia 15 tahun. Saya percaya sahabat saya dipimpin oleh Roh Kudus ketika dia menantang saya untuk mencoba Yesus, untuk menentukan apakah dia adalah Tuhan yang sebenarnya. Itu tepat karena sebelum ini saya mempertanyakan masa depan saya dan keaslian Taoisme. Saya kemudian memutuskan untuk mencoba Yesus dan saya menerimanya sebagai juru selamat pribadi saya. Kenyataan kekuasaan Tuhan segera datang dalam satu kebaktian di gereja. Tiba-tiba ada kerasukan setan yang keras dari saya. Itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan saya. 6 pendeta berdoa untuk saya setidaknya selama 3 jam. Dan saya akhirnya dibebaskan oleh kuasa Tuhan ketika dia menyatakan firman ini ke dalam hati saya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sesudah itu, saya menghadiri satu perkemahan siswa karena saya ingin tahu lebih banyak tentang Yesus. Pada hari terakhir perkemahan itu, ketika saya berjalan-jalan di pantai, saya melihat seekor ikan yang sudah mati terdampak oleh ombak. Saya memegang ikan itu di tangan saya dan pada saat itu saya merasakan dorongan kuat di dalam hati untuk percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menghidupkan kembali ikan itu. Kejadian itu meyakinkan saya bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk memulihkan kehidupan orang-orang yang dirusak oleh iblis yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Dan sebelum baptisan air saya pada hari itu, Tuhan dengan cara mukjizatnya telah menempatkan panggilan ilahinya dalam hidup saya untuk melayaninya. Saya berdiri di sini hari ini sebagai bukti bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Sungguh, dalam namanya setan diusir. Kuasa dalam nama Yesus dapat digunakan untuk mengatasi penyakit yang kamu derita. Firman Tuhan menyatakan, dalam namaku mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Inilah yang kami ingin lakukan jika kamu datang dengan penyakit. Kami akan meletakkan tangan atasmu dan menggunakan nama Yesus untuk membawa kesembuhan bagimu. Jadi bersiaplah untuk menerima kesembuhan melalui nama Yesus. Perhatikan, ayat ini tidak mengatakan orang sakit mungkin sembuh, tetapi dikatakan mereka akan sembuh. Apakah ringan atau berat? Penyakit bukan milikmu. Kesehatan dan penyembuhan adalah milikmu. Dan saudara harus mengambil kesehatan Anda dengan paksa dan dengan iman dan percaya bahwa dalam nama Yesus saudara telah sembuh. Setiap penyakit memiliki nama. Demam adalah nama. Kanker adalah nama. Penyakit jantung adalah nama. Dan semua jenis penyakit memiliki nama yang harus tunduk pada nama Yesus. Kuasa dalam nama Yesus dapat digunakan untuk menegur kekurangan. Sama seperti penyakit, setiap kekurangan juga memiliki nama. Apapun kekurangan saudara dalam hidup, dia ada sebuah nama. Baik itu kekurangan uang, kekurangan kedamaian dalam keluarga, atau kekurangan sukacita dalam hidup. Setiap kekurangan yang kita sebutkan malam ini harus tunduk pada nama Yesus. Yesus adalah jawabannya. Dalam nama Yesus yang perkasa, kita dapat mengatasi roh perselisihan, iri hati, bunuh diri, pembunuhan, narkoba, kecanduan minuman keras, atau roh jahat lainnya yang mencoba memasuki keluarga kita. Apakah saudara ingin anak-anak dan keluarga saudara dibebaskan dari pemberontakan, narkoba, kecanduan minuman keras, dan apapun yang setan ingin mencuri, membunuh, atau menghancurkan? Jika saudara ingin memperolehi kemenangan dalam nama Yesus, saudara harus menjadi Yesus sebagai Tuhanmu. Jika dia adalah Tuhan, ketaatan itu penting. Ketaatan kepada Yesus penting karena hanya melalui ketaatan kita bertumbuh dalam hubungan kita dengan Kristus. Dan di dalamnya segala sesuatu menjadi mungkin ketika kita percaya. Setiap tindakan kepatuhan membantu kita belajar mempercayai Yesus untuk hal-hal yang semakin besar. Setiap tindakan ketaatan membantu kita untuk mengenal Yesus lebih baik dan lebih mengasihinya.
Dalam mengasihi Yesus lebih lagi, kita akan mematuhi hukum yang terutama untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita dan dengan segenap akal budi kita dan dengan segenap kekuatan kita. Dalam mengasihi Yesus lebih lagi, kita akan mematuhi perintahnya untuk memberitakan Injil, untuk pergi dan jadikan semua bangsa muridnya, dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan kepada kita. Menaati apa yang Yesus perintahkan berarti Dia adalah Tuhan. Tidaklah cukup hanya percaya kepada Yesus. Dia harus menjadi Tuhan kehidupan kita. Tuhan memanggil umatnya untuk menggunakan nama Yesus untuk menyelamatkan dan menyembuhkan dan untuk melaksanakan amanat agung. Tetapi itu bukan semuanya. Masih banyak lagi yang Yesus bisa lakukan. Seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Apakah saudara siap menerima undangan untuk datang kepada Tuhan? Apakah saudara siap untuk menerima segala yang telah Tuhan siapkan untukmu? Majulah untuk menyerahkan hidup kamu kepada Yesus untuk dipakai olehnya. Percayalah bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup dan juga Tuhan dan Juru Selamat. Majulah untuk menerimanya Dia ke dalam hatimu sekarang. Tuhan akan memberimu kuasa supaya menjadi anak-anak Allah untuk dilahirkan kembali ke dalam keluarga Allah. Maju sekarang. Tuhan telah memberi saudara hati yang baru. Yang lama telah berlalu dan segala sesuatu menjadi baru. Saudara telah berpindah dari kematian ke kehidupan, dan kehidupan yang saudara miliki sekarang adalah kekal. Yesus akan menjadi penyediamu, pelindungmu, dan penyembuhmu, dan segalanya bagimu. Maju sekarang. Amin.